Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah yaitu supaya kita mengerti, paham bahwa apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan apa saja macam kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu artinya percaya atau membenarkan. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman percaya kepada kitab-kitab Allah dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Nah, tadi pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan materi bahasan kali ini bukan hanya tentang pengertian, yaitu tentang dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian macam-macam kitab Allah dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah itu ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, qulu, katakanlah hai orang-orang mukmin, amanna, kami beriman billahi kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, dan anak cucu-cucunya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya, la nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itulah dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita akan belajar tentang macam-macam kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Kemudian
kitab yang kedua yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani, yang dalam bahasa Arabnya berarti Al-Bisyarah. Al-Bisyarah artinya kabar gembira. Kitab Injil ini diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran yang membenarkan atau memperkuat yang terdapat pada kitab sebelumnya. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Kemudian kitab yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Qibti, berisi tentang beberapa dzikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Dan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Dan ini adalah kitab yang paling lengkap. Isi Al-Quran itu berisi pokok-pokok keyakinan atau akidah, tata cara beribadah atau syariah, dan tata cara hubungan kemasyarakatan atau muamalah. Isi Al-Quran berlaku dari sejak turunnya kepada Nabi Muhammad sampai akhir zaman dan untuk semua golongan. Kemudian kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga kita harus banyak bersyukur. Allah sangat sayang kepada kita sehingga kita diberi pegangan, diberi kitab oleh Allah sebagai pegangan. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur. Contohnya dalam hidup, contoh bersyukur dalam hidup yang pertama, misalnya kita selalu melakukan kebaikan, sholat 5 waktu. Kemudian cara bersyukur yang lain yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar, melakukan kebaikan dan menjauhi larangan Allah. Hikmah yang kedua yaitu selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang terakhir yaitu mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan. Demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.